Selamat malam Dijinian. Selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di program Dijinian. Hari ini kita mendatangkan satu guest star spesial, ya, dimana kita mau sharing, ya, mengenai bagaimana beliau itu mendirikan startup beliau. Ya, sekarang kita mengundang para narasumber. Om Riki sudah masuk. Selamat malam Om Riki. Selamat malam. Suaranya terdengar? Terdengar Om. Mantap. Salam Dijinian buat semua. Salam Dijinian. Saya undang Om Kris dulu nih. Oke. Ntar kita lihat. Jadi ini malam spesial nih Om, malam perdana kita untuk Startup Shares nih Om. Gimana menurut Om nih? Ya. Startup Shares yang pertama ya? Yes. Woi, selamat malam Pak Kris. Ini enaknya bilang Pak Kris, Om Kris, Bro Kris, Bro. Oke, siap. Biar enak, karena kita nggak mau formal juga ya, tapi lebih informal lah, kita santai gitu ya. Jadi kita lebih mau diginian harus gitu dong. Harus santai ya Om ya, kita tenang dan santai, strategik ya. Gitu. Thank you Bro Kris ya untuk datang ke acara Dijinian, menjadi orang pertama perdana nih di Startup Shares ya. Kita di sini kita mau mengupas ya, kita mau dapat data lah, kita mau sharing. Saya minta Om Bro Kris itu sharing mengenai pengalaman ya, cikal bakalnya startup yang pernah didirikan. Saya nggak tahu, mungkin Waus Energy itu startup kesekian. Jadi saya mau mengorek nih, kita korek dulu nih. Jadi di sini saya dengan Om Riki itu, kalau Om Riki itu kan lucu-lucuan, kalau saya iseng-isengan, gitu. Ya. Sekarang ini udah ada Mbak Murni Mulia nih yang join. Selamat malam. Saya sambil buka dulu ya ininya, laptop dulu nih, kita persiapan. Om Freng. Ya. Sebelum lupa, ini Bro Kris ini dari mana? Jelasin dulu dong. Dari jauh-jauh nih. Buat teman-teman yang menyaksikan di sini, wah jauh-jauh ini dari mana coba? Silakan, Bro Kris. Oke, terima kasih. Oke, nama saya Kris Lomdong. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Mantap. Jadi membangun startupnya itu dari daerah gitu, karena kan selama ini mungkin entah suatu mitos gitu bahwa membangun startup itu harus ke Jawa gitu. Harus ke Jawa gitu. Karena pada prinsipnya kan memang saya dasarnya memang seorang pengusaha gitu, pengusaha yang di dunia UMKM lah, kita ngomong dagang seperti itu. Tapi ketika di dunia startup itu saya penasaran saja, startup itu apa gitu. Iya. Ikut aja semua kelas yang bisa, sampai yang terakhir kan dengan founder program dari Mitsubishi gitu. Yes. Ya ternyata secara mindsetnya memang ternyata berbeda antara startup dengan UMKM. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan dulu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih ramping. Jadi saya lebih fokus, nggak distract lagi. Kalau dulu kan pernah istilahnya kalau baru belajar bisnis gitu, tiba-tiba jadi selebpreneur gitu, jadi undang kiri undang kanan. Kalau saya sekarang udah lewat masanya, jadi fokus benar-benar apa yang dibutuhkan. Nah, mungkin Waus Energy mungkin jadi salah satu startup yang
berdiri dan bergerak ke depannya, bergerak di luar dari Jawa. Salah satunya ya, yang selama ini orang berpikir bahwa membangun startup itu harus ke Jawa. Padahal ada celah yang sebenarnya kita bisa ambil dari itu sendiri, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang membangun startup dari daerah gitu, jangan kecil hati. Ternyata zaman sekarang ini sudah lebih fleksibel, sudah lebih bisa belajar banyak tentang dunia startup itu, bisa online, bisa belajar banyak hal lah. Jadi jangan sampai terlalu harus ke sana gitu. Yang mungkin ada yang kurang pas saja dengan yang dengan yang ada sekarang. Mantap. Wow, sebenarnya dulu saya pikir kalau startup itu adalah usaha yang secara digital. Bro Chris, saya jangan masuk ke WAUS dulu nih. Kita mau pengalaman dulu nih. Kan tadi kan bilangnya lebih di UMKM, jadi kita buat ini ya, timeline-nya kita sesuaiin gitu. Ya. Jadi kita menjadi WAUS Energy ini tuh di mana dulu nih, ya? Apakah setelah kuliah bekerja dulu atau langsung merintis? Kita mau mengorek seorang founder itu tuh pengalamannya bagaimana sih akhirnya bisa jadi, kan banyak yang dari awalnya belajar dulu, kerja dulu, akhirnya dia punya modal, dia akhirnya bikin gitu, atau Bro Chris ini yang lebih dari UMKM memang dari awal udah dagang gitu, atau udah UMKM dari awal. Jadi kita cerita dulu dari awalnya, baru ntar kita masuk ke WAUS Energinya. Silakan Bro Chris. Kalau awalnya saya penyanyi paduan suara. Oh, wow. Jadi kalau lihat di IG saya itu lebih banyak nyanyinya gitu. Masih ada beberapa ya. sekarang kan saya memang masih melayani di gereja sebagai prokantor. Kita punya grup, itu bisa dilihat di IG saya gitu. Jadi prinsipnya sih saya bukan pengusaha asli, saya memang penyanyi yang istilahnya hobinya nyanyi, cuman sejak dulu entah kenapa selalu di bidang dana. Oke. Jadi urusan saya dulu. Jadi dulu misalnya kita kan sering berangkat ke Bandung, baru ke Cina, saya pernah jadi ketua tim kerjanya. Jadi sebenarnya cari duitnya itu sebenarnya bukan buat pribadi ya, buat tim gitu. Jadi dengan gitu sebenarnya instingnya tuh dilatih pada saat itu, tapi tujuannya bukan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk organisasi kayak gitu. Jadi sudah karena passionnya itu saya bisa selalu bidang dana. Nah, bidang dana spesialisasi cari duit gitu. Tapi passionnya suka gitu. Itu awalnya. Oh, siap. Nanti kita harus bikin konser khusus nih untuk Bro Chris nih. Bernyanyi bersama di Jinian kita buat nih. Tapi luar biasa ya, dari nyanyi ya sebenarnya ya, bisa nyampe akhirnya sampai sekarang gitu. Apa yang menjadi satu tujuan atau visi tiba-tiba plak gitu, kok saya mau buat WAUS nih gitu. WAUS sih udah di endingnya ya, udah setelah mengalami berbagai macam goncangan hidup 21 tahun loh gitu. Start dari dulu. Berapa puluh tahun? 21 tahun. 21 tahun ya. Ini ya. Berusaha, mantap. Ya, dulu kan artinya pernah belajar usaha dari orang tua juga. Baru paling banyak dilatihnya sih sebenarnya pada saat di organisasi. Karena kita nyanyi selalu bikin kegiatan, misalnya mau nyanyi di sini atau mau berangkat atau mungkin kegiatan sosial, selalu pasti butuh dana kan. Nah itu biasanya saya di bidang dananya, yang khusus cari duit biasanya gitu. Setelah makanya kan saya dosen sayang gitu, kuliahnya lama gitu. Saya juga sayang dosen. Di terakhir kan saya juga sempat di sekolah. Pada prinsipnya sih karena saya banyak ada masalah di kampus yang akhirnya saya memilih
jadi pengusaha. Ya artinya ada satu impact yang oke, saya pengen jadi pengusaha apapun yang terjadi. Kayak sumpah gitu. 7 tahun dari sekarang saya harus jadi orang sukses. Amin. Nggak ada Amin. gitu. Amin. Ada yang lalu ya, berapa tahun yang lalu. Gitu. Iya. Ya proses yang saya banyak bikin kesalahan. Saya akui. Saya belajar ilmu dari terang, abu-abu, gelap, itu udah dilewati, mumpung aja saya jatuh dan kalau itu bangun saya nggak hitung lagi, udah dan saya barusan sebenarnya kan saya barusan bangkrut sebenarnya, survive dan akhirnya muncul Waus ini gitu, Waus pada saat ini, dan artinya prosesnya jangan lihat bagi teman-teman yang kenal saya pasti, waduh, itu tercabik-cabik tuh, banyak sekali proses yang harus dilewati gitu sih. Iya. Luar biasa loh, Bro Chris loh. Tapi gini, saya mau ngupas dikit ya. Saya orang iseng sih sebenarnya. Dari masa sebelum Waus gitu ya. Iya. Apa yang sebenarnya menjadi dorongan diri supaya ya tadi sampai dibilang saya 7 tahun lagi harus sukses. Apa yang menjadi dorongan itu? Biasa kan kalau dulu ya di underestimate ya. Ya. Ya underestimate, ada masalah yang terjadi yang dimana saya nggak mau jadi karyawan. Gitu. Oh, oke. Saya nggak mau jadi karyawan. Saya nggak mau diperintah bangun jam berapa gitu. Saya nggak mau. Apapun yang terjadi saya nggak mau gitu. Walaupun sempat mau menyerah, tapi apapun maju terus pantang mundur gitu. Ada banyak sekali pergumulannya seperti itu. Jadi harus tetap, dan paling penting adalah saya punya dream gini. Suatu saat nanti kan kita usia akan semakin tua gitu. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita sudah nggak produktif. Kalau saya tuh ya karena puji Tuhan punya talenta nyanyi, saya pingin nyanyi aja, nggak perlu mikirin duitnya dari mana. Luar sebenarnya biasa. Sudah sekarang maksudnya saya pingin nyanyi di mana aja, saya pingin jalan-jalan dengan keluarga atau apapun. Tapi ketika saya melakukan itu, saya pingin punya impact kepada orang. Jadi bukan cuma ngomong ekonomi ya, tapi saya lebih senang pada satu posisi di mana saya jadi garam yang bikin asin ya. Membuat masakan itu, ya, membuat masakan itu benar-benar terasa gitu. Pengen jadi suatu, ada cahaya gitu, yang bisa jadi terang buat orang. Itu yang karena passion, karena terbentuknya benar-benar ditempa dan berbagai macam masalah. Saya nggak mau begini terus gitu. Harus ada something, tapi saya ingin punya hidup yang impact. Tetap memilih hidup sederhana, tapi punya impact. Karena kan sudah lewati masa-masa yang suram dan masa gelap pernah. Jadi saya rasa ternyata hidup itu hambar ya kalau cuman cari kejar harta, cari kejar sesuatu yang memangnya kalau orang puji sama kita, ya sudah cuma itu aja. Mau sampai gimana sih? Tapi kata hati kita, ya ternyata bukan itu yang kita cari. Gitu. Ada impian yang harus dicapai. Bapak sekarang kan punya tanggung jawab, anak-anak, istri, ingin mewariskan sesuatu gitu. Yes, setuju banget Bro Chris. Mungkin dari Om Ricky nih, boleh nih ini nih lucu-lucuannya atau pertanyaan dari Om Ricky nih. Silakan Om Ricky. Saya nggak mau nanya Bro Chris. Saya mau merangkum saja beberapa hal. Ya, ini buat teman-teman yang dengerin malam hari ini, perjalanannya Bro Chris ini sudah panjang dan ada titik balik. Nah, ini titik balik ini yang saya selalu share. Kalau mau denger di ginian yang KTKJ nomor 8, yaitu strategic, disitulah banyak saya share bagaimana kita menjadi strategic person, membuat strategic meeting untuk dapetin strategic result. Nah, Bro Chris ini salah satu contoh yang bagus. Ya, saya lihat ngomongannya jelas, bersih, pokoknya agenda ngomongnya tuh udah
pengen ini, pengen jelas gitu komunikasi. Artinya udah jadi kreatif, mudah-mudahan strategic person ya bro, maksudnya positif, pengen impact gitu, nggak ada agenda-agenda. Jadi kalau orang tuh kayak pemain olahraga, jadi fair gitu ya. Jadi kalau jatuhin orang ya kita minta maaf. Gitu. Nah itu jadi strategic person. Saya pikir kita terima kasih ini mendapatkan pencerahan dari Bro Chris yang nyata bahwa ada person yang seperti kamu naik turun kan. Nah, terus ada titik balik. Nah, titik balik itu yang pengen jadi sukses 7 tahun. Nah, yang 7 tahun itulah startup. Speed and scale. Fokus supaya 7 tahun. 5 tahun deh, nggak usah 7 tahun. Masih ada spare 2 tahun lagi kan. Jadi 5 tahun, financial projection 5 tahun. Targetin, fokus. Mudah-mudahan nanti kita bisa IG live lagi, tapi udah 5 tahun ke depan. Dan kamu udah sukses. Ya, jadi saya mau sampaikan itu buat teman-teman dengerin bahwa jatuh, bangun, pengalaman, titik balik itu perlu. Tuh, satu. Yang kedua, ini Bro Chris ini pengen nyanyi aja gitu. Asik banget tuh. Ya kalau pengen nyanyi aja kamu profesional, pengen nyanyi aja tapi dibayar puluhan juta. Ya itulah penyanyi yang melakukan pekerjaan dengan senang hati, ada impact-nya, terbayarkan juga. Nah itu. Nah kalau itu nanti pelajari aja namanya Ikigai. Ikigai itu dari basic dari Jepang. Ya, udah tahu juga ya, mantap ya. Jadi buat teman-teman dengerin juga nanti Ikigai. Ya kebetulan saya juga beli bukunya. Jadi Ikigai kalau nggak salah ada 4. Yang pertama minat dirinya kan. Kuasailah yang kamu sukai gitu. Jadi harus suka pertama. Yang kedua kalau suka tapi dikompetensiin kan. Dikompetensiin. Nah, terus jadi pekerjaan yang ada gajinya, ada hasilnya, bukan gaji kan nggak pengen jadi karyawan. Ada pekerjaan yang mendapatkan hasil. Ya, kemudian ada impact buat masyarakatnya. Itu Ikigai itu. Jadi orang-orang Jepang itu punya filosofi seperti itu. Jadi malam hari ini teman-teman kita belum sampai WAUS, masih panjang waktunya. Tapi sosok Chris ini adalah mudah-mudahan dia Ikigai gitu. Ikigai pengen minat ini. Nanti kamu pelajarin aja titik-titik apa itunya. Kalau itu semua dapet, ya kamu jalani hidup ya dengan senang hati setiap hari pasti. Ya kerjaannya seneng, ada impact-nya, terbayarkan. Kalau saya ngomongnya selalu gitu sama Om Frank. Saya disuruh ngajar apa, saya mau jadi apa, jadi mentor. Ya, yang penting terbayarkan. Bukan bilang kita harus honor segini, betul ya? Kalau memang pro bono, bilang pro bono dari awal nggak apa-apa. Kita kasih free kayak CSR pribadi gitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini terbayar, yang penting terbayarkan ya gitu. Jadi saya nangkep sekali nih, Bro, saya doakan apa yang kamu inginkan secara sosok nih. Ngomong-ngomong kalau ngomongin tua nanti ngeledekin saya, soalnya saya lebih tua lagi dari kamu kan. Ngomongin umur ada anak itu. Waduh, saya udah lebih harus udah nyampe dulu. Beda ya. Bercanda. Lucu-lucuan. Nah, ada satu pertanyaan, Frank, ada satu pertanyaan saya sebelum kita pindah ke topik yang lain. Ini founderingnya kamu ini, perjalanan kamu sampai dengan WAUS itu sendirian atau ada co-founder atau berdua, sendiri atau bertiga? Bagaimana? Waktu saya jatuh, saya pernah janji pada diri saya sendiri, saya tidak akan meninggalkan, ada teman-teman orang-orang yang tidak meninggalkan saya ketika saya jatuh. Dan saya janji saya ingin buat impact buat mereka. Keluarga, paling pertama dulu keluarga buat saya, anak-anak saya dulu, oke. Kalau itu sudah clear, oke. Saya datang ke teman-teman saya. Sini ada teman sahabat saya, Ivan Batu. Kita sebagai co-founder. Jadi, saya bilang sama beliau bahwa sesuatu yang dikerjakan ini, kalau secara duit, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik. Secara materi, memang menarik, tapi bukan itu passion saya gitu. Ingat, saya pengen nyanyi aja gitu. Cuma maksudnya, saya ingin punya impact pada mereka sebagai ucapan terima kasih saya juga kepada mereka, karena kan saat jatuh tuh kelihatan siapa sih teman kita, siapa yang benar-benar care sama kita. Dan ini saatnya yang saya ingin sesuatu secara duit. Saya bilang bahwa duitnya terlalu banyak untuk sendiri, saya juga nggak butuh sebanyak itu kali, mendingan dibagi-bagi aja gitu. Karena kalau cuma untuk itu, mungkin bisnis yang sekarang ini udah cukup untuk kan saya punya bisnis juga yang jalan sekarang, yang untuk duit ngepul harian lah bahasanya, ada lah, puji Tuhan ada.
Cuma artinya proses yang kita lalui, saya belajar untuk menggunakan kata cukup. Ya cukup, ya udah cukupin aja, cukup lah. Bersyukur, jadi cukup, kalau ini udah cukup lah. Jadi kalau dulu ketika saya dapat ide sesuatu itu saya pasti kejar, benar-benar kejar, jadi beta. Bahasanya kawan gue nih udah nyambung ya, beta terus ya. Ya, itu orang yang penuh ambisi gitu, benar-benar akan terkejar sampai saya akan kejar gitu. Tapi bahasa saya dalam hati adalah terkadang saya melangkahi maksud Tuhan sama saya gitu. Ya, luar biasa. Tuhan bilang belum saatnya, tapi saya ngotot mau gitu di situ. Padahal Tuhan belum. Nah, kalau bahasa kita ya, kalau saya kan seorang Kristen, kalau sekarang bahasa saya gini, tiap langkah saya diatur oleh Tuhan. Karena terakhir saya atur sendiri itu berantakan. Jadi saya mendingan ikut. Jadi lebih tenang kan, maksudnya ya kalau belum berhasil berarti belum saatnya gitu. Tapi pada saat ini ketika proses WAUS ini pun nanti itu saya nothing tulus sih sebenarnya, mau percaya sama saya silakan gitu. Jadi mau investigasi silakan. Jadi kalau muncul angka sekian ya silakan gitu. Jadi terserah sih, kalau memang itu berarti kalau dikasih sekian berarti cukup, ya harus cukupkan gitu. Tapi kan udah dipercayakan gitu. Sekarang saya nggak di Manado kan, tadi saya sudah bilang saya lagi di suatu tempat untuk selama berapa hari ini saya lagi bertapa, lagi berguru pada orang yang benar-benar expert gitu untuk mewujudkan si WAUS ini. Si WAUS ini sudah selesai, besok sesi terakhir. Makanya saya bukan di Manado sekarang, saya lagi bukan di Manado. Di mana? Rahasia enggak kan? Di mana? Di kota mana? Di Jawa Timur intinya. Oh, luar biasa. Oke. Lagi ini sudah lagi tadi beberapa kelas, beberapa sesi. Orangnya bukan orang yang ini, tapi yang saya butuh ilmunya, belajarnya, dan beliau memang mau ajari. Jadi eksekusi untuk operasional dan eksekusinya ya memang butuh ya. Jadi expert di bidangnya itu ya. Good. Benar. Ya harus itu. Sangat expert. Saya mendingan datang sendiri langsung, bisa belajar dari bahasa tubuhnya, itu kan bisa secara detail. Dan setiap hari kita nongkrong, belajar detail, kita praktekin gini. Karena yang WAUS lakukan ini benar-benar mungkin pertama di dunia, mungkin makanya ada WAUS bisa boleh next step kayak gini. Ada progresnya lah kayak gitu lah. Mantap. Semoga. Sorry, balik dari pertanyaan. Jadi sekarang ini founderingnya ada beberapa ya untuk WAUS ini. Iya. Nggak cuma sendiri. Nggak cuma kau sendiri. Enggak. Kalau timnya kita sekarang 4 dan itu saya rasa mereka semua levelnya alpha juga, sudah lebih dewasa. Enggak, tapi maksud saya ini agak detail dikit. Timnya ada 4, tapi benar-benar semuanya ikut di dalam foundering. Jadi co-founder semua, ada 4 co-founder bersama kamu ya. 4 bersama kamu. Iya, enggak, jadi 4 bersama kamu. Jadi 4 itu 4 dengan Chris. Oke, good. Ya. Nah, saya ada mau tanggapi yang bagus nih ya. Tadi kan bilang kalau dari keagamaan itu tadi apa? Waktunya Tuhan belum atau apa gitu ya. Itu benar tuh. Ya kan mulai kayak gitu kan. Kalau dulu kan ngotot dikejar ya, oke beta. Tapi bukan ilmiah, ada pengetahuan yang saya juga pelajari. Kalau kita ngotot, itu otak kita ngedrive semua tubuh kita. Ya, otak kita ngedrive maunya kita. Tapi sebetulnya otak kita tuh mungkin cuma 1/4 atau 1/5 dari kemampuan tubuh kita semuanya. Ada jantung, ada pencernaan, ada DNA yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kalau kita ngotot kita mau, itu hanya otak kita yang mau. Nah, otak kita tidak mampu ngedrive seluruh jiwa, hati, dan pikiran kita. Ya, jadi kalau dari sisi keagamanya kan waktunya Tuhan belum kan. Jadi, tapi kalau dari sisi itunya makanya kita perlu tenang, alfa, dan juga perlu bersahabat, berkenalan dengan baik dengan diri kita sendiri kan. Yang saya selalu bilang kalau 10 malam tuh 10 menit untuk diam segala macam. Jadi gitu Om Frank, jangan otaknya yang menguasai diri. Jadi nanti maunya otak. Bercanda saya sama Om Frank itu. Dari pagi kita ngobrol-ngobrol itu. Betul ya? Bro Chris ya, betul ya? Iya, benar. Kan gitu ya.
Jadi kalau kita lebih tenang, otaknya tidak ngedrive kita, itu kemampuannya bisa 5 kali lipat loh. Karena kita ngotot pakai otak kita. Ya itu aja sih, saya nyampein itu aja dulu. Siap. Ini ada contohnya soalnya. Ini Bro Chris ini contohnya. Mantap. Sorry. Ini saya harus potong dulu nih. Ada pertanyaan dari Mbak Murni Mulia nih. Jadi ke Pak Chris nih, Bro Chris. Halo Pak Chris, izin bertanya, dia bilang. Gimana caranya Pak Chris menentukan co-founder? Mantap. Tadi sebenarnya udah dijawab kan, orang-orang itu tidak meninggalkan saya ketika saya jatuh. Berarti secara nggak langsung adalah orang-orang yang telah percaya dan selalu mendukung Bro Chris apapun situasinya ya berarti ya? Yang terjadi, ya, benar banget. Gitu. Oke, nomor 2. Bagaimana caranya ya Pak Chris mendapatkan data untuk membangun startup, lalu metode apa yang digunakan untuk menentukan target marketnya? Jadi ada 2 nih. Kalau yang ini kan sebenarnya kalau ngomong WAUS itu sebenarnya adalah masalah yang saya alami karena kan saya pernah punya usaha kuliner gorengan gitu. Jadi ketika kita usaha kuliner, kita pasti menghasilkan minyak goreng bekas gitu. Pasti juga ada sampah plastiknya gitu. Setiap hari numpuk kan, kita nggak mungkin buang di got. Dan karyawan saya juga pernah mereka bawa tanpa seizin. Dan saya pikir kalau mereka bawa minyak goreng bekasnya itu mereka bisa sakit karena mereka konsumsi lagi kayak gitu. Kalau mereka sakit kan saya juga rugi gitu. Mereka lagi kurang sehat, tidak optimal bisnis kita. Jadi artinya itu sebenarnya menjawab masalah sendiri awalnya gitu. Tapi dari situ saya punya ide bagaimana kalau kan minyak goreng bekas itu bisa dibikin lampu botol yang lampu biasa di kebun itu gitu. Nah, ide awalnya sih bagaimana caranya memperbesar lampu botol itu sebesar kompor, kan saya sering pakai masak. Nah, itu ada di jejak digital, ada di IG saya sebenarnya. Di tanggal 18 Juni salah itu sebagai awal pertama kali saya berhasil membuat dia sebagai bahan bakar kompor. Baru setelah itu kita modifikasi dengan plastik, dan saat ini yang terbarunya lagi saya tunjukin sedikit. Kita buat jauh. Pokoknya benar-benar saya juga takjub begitu, memang Tuhan sudah beracara luar biasa. Maksudnya benar-benar wah ini mungkin waktunya. Saya baru tadi barusan fresh for itu. Jadi apa yang saya teorikan, asumsikan itu benar-benar jadi. Nah, itu menjawab data-datanya. Kalau mau tanya berapa dari mana sumber, di handphone saya itu selalu ada catatan. Kemarin saya sempat dengar yang kelasnya Pak Ricky, Om Ricky ya, di mana kumpulan ide ya. Tahu nggak untuk mencapai WAUS ini ada berapa materi yang saya baca? Itu lebih dari 579 file saya baca untuk menjadi satu, ada di saya punya list. Pasti saya kaget, wih gila, ini semua referensinya mau metode apa, ada semua gitu. Sampai marketnya, ini carinya ke siapa. Jadi maksudnya gini, kalau dulu ketika dapat satu clue itu saya langsung kejar, akhirnya kan nggak kuat kakinya. Tapi kalau sekarang kayak kita main puzzle, kalau saya sekarang kayak main puzzle, dapat informasi simpan dulu, kita taruh di ini. Jadi bukan cuma sekedar main-main. Saya belum pakai, dia akan pakai kumpul pas satu saat nanti, saya butuh informasi itu, saya tinggal gali lagi ke bawah. Nah, ini buka, baru dipotong, akhirnya dapat 10, 5, 4, akhirnya dapat yang ini. Pas sudah dapat ini, akhirnya dapat finalnya yang ini. Jadi ada ribuan, bahkan ratusan ribuan data yang masuk di kepala. Caranya cuman masukinnya dulu. Kalau puzzle misalnya ada gambar rumah nih, gini, di sini pohon di sini. Mungkin kita mau dapatin di sini. Kita bikin dulu ini. Tiba-tiba kita blank di sini. Kita dapat gambar taman di sini. Kita pindah sini. Someday kan santai aja kan, ngapain? Dia kan terhubung sendiri puzzle-nya. Itu yang bagi saya namanya waktu Tuhan. Jadi santai aja sih sebenarnya.
nothing tulus, mau nata ini nanti Tuhan tentukan aja. Jadi ada data, tapi untuk mencapai pasal itu ada banyak sekali data yang dari YouTube, referensi dengan orang langsung, yang dari profesor segala macam. Nah, itu multi kayak gitu. Itu cara datanya. Mantap Bro Chris. Jadi ada berapa buku nih Bro? Bukan buku secara Note spesifik, di sebenarnya. handphone, ada ya? note di handphone. Ya? Oke. Kalau Om Riki kan punya buku tuh. Jerry. Iya, saya ikut kelas ya. Yang tadi ya, saya tanggapi sedikit ya. Yang tadi pieces puzzle dihubungkan segala macam. Itu Bro Chris, itu alam semesta itu satuannya energi kan. Jadi kalau kita ngumpulin, kita diemin, pagi-pagi dari WAG muncul gambar, gambar ini yang mesti untuk nyambung situ, ya. Terus ada video TikTok, ada begini-begini. Yang ini nih mestinya gitu ya. Nah ini juga pembahasan saya dengan Om Frank barusan. Jadi suka ditunjukin ya, kalau kita diam gitu, nanti tiba-tiba muncul ya, kita lagi kemana atau lagi ke pasar, tiba-tiba, ternyata ini nih, ini dia yang kita cari gitu ya, atau kita lagi ke pameran gitu. Jadi selama energi kita memfokuskan apa yang kita mau, nanti suka ngumpul ya, suka nunjukin sendiri ya. Ini sharing buat teman-teman semua sih. Jadi ya kalau kealfaannya dibangun dengan tenang, fokusnya jelas, targetnya mau apa, nanti dikumpulin semua informasinya dengan jelas. Satu persatu muncul ya. Iya pasti. Saya juga melaksanakan. Iya itu. Makanya kan saya bilang saya lebih ringan maksudnya. Artinya saya nggak distract lagi. Butuh saya ikut contoh, ikut kompetisi ini saya ikut. Ya kalau nggak perlu nggak usah, ringan aja. Supaya kita benar-benar sharp gitu. Jangan melenceng kiri, melenceng kanan gitu. Akhirnya ya tujuan kita kemana ya? Udah kita lupa. Jadi fokus ya. Iya tuh. Fokus ya. Fokus Om Frank. Fokus. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Erlan Ang. Bagaimana caranya membedakan kritik destruktif dan konstruktif dari orang-orang selama menjalankan WAUS? Itu relatif ya. Karena kan pada prinsipnya anak kecil tuh kalau ngomong saya pasti dengar. Karena bagi saya adalah mungkin ada ilham dari situ. Selalu saya pasti akan dengar. Nanti dari situ baru kita sortir, masukkan ke dalam puzzle-nya. Ini kita butuh nggak sih? Kalau kita nggak butuh ya udah. Jadi walaupun memang ada sih yang kayak seperti underestimate gitu. Awalnya saya juga manusia gitu. Awal saya bisa buktiin kayak gitu. Tapi semakin lama, ya juga sih ngapain kita juga membuktikan sesuatu yang, kata-katanya otaknya nggak nyampe gitu. Kita susah mau jelasin itu ke orang itu, nggak usah ngotot. Jadi ketika dia kritik, ya terima aja sih. Kritik, apakah kritik itu membangun? Tergantung sudut pandang. Pokoknya terima aja dulu, nanti disaring. Apakah dia masuk dalam salah satu puzzle? Saya selalu catat kok. Saya punya kebiasaan dari dulu, saya selalu merekam orang. Apapun saya akan dengar kembali, karena saya orangnya sebenarnya pelupa. Jadi dengar aja dulu. Kalau dia underestimate, sebenarnya ketika dia ngomong sesuatu underestimate itu clue bagi kita. Dia bisa melihat kelemahan kita. Itu makanya saya catat dulu. Oke, dia menilai saya begini. Oke, apa jawaban saya nanti kalau ada orang lain juga akan bertanya hal yang sama? Baru saya cari jawabannya. Makanya saya dengar dulu, nggak peduli apa. Kalau saya pakai ini, walaupun kadang-kadang sedikit emosi ya saya akui, tapi benar juga sih. Berarti dia sebagai market dia nggak ngerti ya. Oh iya benar juga, sudah dari situ. Itu aja sih. Luar biasa. Tapi bagi saya ya, seorang founder itu harus juga good listener sih. Apapun harus didengar. Nanti kita olah pelan-pelan. Benar nggak sih? Ya, mau sejelek apa kita dikatakan atau apa ya kita terima aja. Kita ya udah monggo. Mungkin dari sudut pandangnya dia begitu, tapi kan ada dari sudut pandang orang lain. Ya, kita harus menghargai lah sudut pandang orang-orang yang berbeda pandangan mungkin dengan kita. Mungkin juga kita ada salahnya juga. Di situ kita harus selalu belajar sih. Saya setuju banget dengan Bro Chris dengan fokusnya, lalu selalu mendengarkan, dicatat ya.
Saya kadang-kadang nggak nyatet, saya semua taruh di otak. Jadi ntar tiba-tiba saya baru ngeh, oh iya. Enggak, saya ingat, saya punya memori lumayan sih. Jadi bisa nginget yang lama-lama gitu. Tiba-tiba baru keingetnya, oh iya ya, Om Riki udah pernah ngomong begini nih. Oh maaf ya Om, baru keingetnya sekarang. Gitu. Karena di drive-nya sama otak melulu sih. Otaknya Iya. menguasai terus sih. Benar Om. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, saya mau Kamu tambahin tambahin sedikit dulu. tadi Oke, yang siap. pertanyaan tadi ya. Bagaimana menanggapi kritikan segala macam itu. Saya setuju dengan Bro Chris dengan Bro Frank. Tapi saya tambahin aja, yang sederhana aja. Kita menanggapi kritikan, ada kritikan baik, kritikan jelek. Yang penting mindset kita bahwa kritikan itu adalah masukan. Itu aja dulu. Jadi kita tenang. Jadi nggak usah kita filter di otak kita, di pikiran kita. Kalau ada kritikan, nggak usah bilang ini kritikan jelek, bagus ya. Anggap aja itu inputan. Yang pertama itu. Yang kedua, egonya taruh di laci, taruh di kantong. Kalau ngobrol sama orang, ya bro, Chris, bener nggak? Ya udah, kalau kita mikirnya kritikan adalah masukan yang baik buat kita, egonya ditaruh, jadi nggak emosi, ya kan? Ya udah dengerin aja gitu. Emang bisa, Paus? Emang lu udah ahli? Emang udah, ya udah iyain aja dulu, iya. Makanya lagi belajar gitu, makanya ini gitu ya. Terus masukan lu apa? Menurut gua gini. Menurut gua nih baru bisa 10 tahun lagi teknologi di Indonesia. Oke, nanti gua mau buktiin 3 tahun jadi, gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi ya ini saya jawab aja nih, saya mengikuti pola pikirnya Bro Chris yang keren. Ya, ini anggota Muain kita juga nih. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari XVZ1212 nih. Selamat malam Pak Chris, izin bertanya. Mengapa menggeluti bisnis dalam bidang renewable energy? Wih, Ya. ini pertanyaan keren. Itu satu. Kedua, kebanyakan startup berfokus pada bidang internet atau finance. Ya kan? Bro Chris juga awalnya juga finance juga, cari dana dulu nih. Ya. Terus dia bilang juga karena kan market renewable ini kan butuh modal besar. Silakan Bro Chris. Kenapa terima kasih. menggeluti bidang renewable energy? Oke. Wow sebenarnya itu awalnya lahir di startup weekend, tapi bukan sebagai renewable energy, bukan. Dia sebagai startup yang tentang refill station tumbler lah, air minum sebenarnya. Jadi refill nanti dari tumbler, refill sampo, refill itu minyak segala macam. Kalau sekarang saya pasti tahu lah startupnya ya sekarang yang sudah jalan. Singkat cerita waktu itu waktu itu saya ceritain ke teman tentang ini, saya presentasi kiri kanan tentang WAUS, saya nggak perlu sebut lah kemana-mana gitu, perusahaan-perusahaan ya gitu. Nah singkat cerita mereka buat sendiri, mereka buat sendiri dan udah nggak kabarin gitu. Saya punya bukti chatnya, makanya saya tahu. jadi tapi saya pikir ya mungkin bukan ini sih sebenarnya WAUS itu. Nah dari situ saya mikir saya pasti berdoa dulu kira-kira ini WAUS mau kemana, ikut kemana. Baru singkat cerita saya teringat apa yang saya temukan dulu tentang bahan bakar untuk memasak lah bahasa gitu, saya teringat. Nah dari situ iseng-iseng ikut kompetisi, ikut kelas-kelas tentang ini. Saya kan nggak paham sama sekali, ikut beberapa kompetisi dan saya ikut. Di situ diajarin dan baru situ saya terbuka bahwa ini gede banget ternyata. Disitulah kita pivot, di mana aslinya gini, suatu bisnis yang nggak mungkin orang tiru adalah produk inovasi. Inovasi itu berarti kan kita yang ciptain kayak gitu. Jadi produk inovasi itu saya kenapa nggak mau di digital? Ya karena di Manado itu susah talentnya. Waktu WAUS yang refill station itu, saya cari untuk buat apps-nya itu diminta 300 juta gitu. Bilang wah ini belum jualan udah sewa ruko gitu. Langsung gitu. Tapi ada prosesnya, makanya ya seperti air saja sih, menyesuaikan diri dan akhirnya dapat hikmah itu tadi. Saya ingat, saya ikut coba-coba, ternyata ini bagus nih, orang nggak lihat nih.
orang nggak lihat nih kayak gitu, validasi. Jadi selama setahun, jadi sebenarnya WAUS itu lahirnya 3 November 2020, tapi sebenarnya lahir aslinya 3 November 2019. Nanti pas setelah dicuci otaknya tentang itu bahwa ide ini valid dari juri-juri kita, walaupun di underestimate, saya nggak percaya tuh gitu. Akhirnya mereka kan misal sendiri, misal sendiri karena akhirnya saya di tempat lain gitu. Misal dalam pengertian gini, nanti mereka kan wah dulu kan dia sama kami gitu, kenapa? Aduh, jangan underestimate orang dong, maksudnya jangan menjudge sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Belum tentu karena kita pengetahuannya kan soal gini. Kenapa mahal? Tadi kan bilang kan energi terbarukan itu mahal. Iya, karena semua orang maksudnya energi terbarukan adalah sinar matahari. Pak Arifin Pandegoro sendiri bilang Indonesia itu nggak bisa fokus ke matahari toh. Kenapa? Matahari itu cocok di gurun, bisa dapat matahari full kayak gitu. Indonesia cuacanya 4 musim. Itu yang membuat mahal. Akhirnya kalau di gurun itu kan dia bisa panel top bang, jadi bisa dapat optimal. Jadi mungkin simpan baterai cuma sebentar aja karena matahari untuk lagi nanti. Tapi kalau di Indonesia kan entar dikit hujan, akhirnya baterainya ditambahin, mahal transisinya. WAUS biosintetik itu bisa dibilang belum masuk pada list energi terbarukan Indonesia. Solar cell, air laut apa segala macam, angin. Nah, WAUS itu nggak ada. Nah, itulah kenapa WAUS di underestimate pertama kali. Selalu underestimate gitu. Hingga someday ketemu jodohnya. Sekarang ini gitu. Mantap ya, mantap. Gitu. Luar biasa. Jadi jangan underestimate orang ya, atau suatu usaha ya, atau suatu mimpi ya sebenarnya ya. Secara langsung kan ini mimpi seseorang kita remehkan sebenarnya. Kita kan nggak tahu sebenarnya kalau kita balik lagi energi atau dari Tuhan ya, yang Maha Kuasa gitu ya, akhirnya memberikan jalan dan hikmah lah ya. Benar. Mengarahkan kita akhirnya ini loh jalannya begini. Gitu. Om Frank, ini kan yes. Mau nanggapin lucu-lucuan. Semua yang kita kenakan hari ini tuh dari mimpinya seseorang. Saya pakai kacamata nih. Itu mimpinya dulu kan, dulu dipegangin tuh, zaman dulu cuman wah, gitu kan ada gagang satu. Kok dipegangin, saya kalau mau makan nggak bisa dong, harus ada yang ini. Jadi mimpinya jadi kacamata, kan gitu kan? Dulu kita telanjang, gimana caranya? Jadi hari ini pun adalah hasil dari mimpi-mimpinya orang, termasuk Instagram live hari ini. Betul ya, Bro Chris? Ya ini lucu-lucuan aja, jangan tegang gitu. Saya mau nanya dong, WAUS apa sih WAUS, Bro Chris? WAUS? Nama aslinya, itu apa singkatan atau apa? Silakan. Kalau aslinya. Jadi waktu itu startup weekend. Nah, kan kita kan belajar untuk bangun startup. Sebenarnya WAUS itu aslinya haus banget sebenarnya. Haus. Jadi kita ganti H. Jadi kalau haus kan berarti masih haus biasa aja gitu. Haus berarti haus gitu. Haus banget gitu ya. Haus maksudnya haus banget gitu ya. Haus sekali gitu. Ya. Arti dari WAUS awal adalah haus banget. Jadi sudah nggak bisa ngomong wow. Hanya itu aslinya, dan itu hanya bercanda-bercanda aja. Mantap. Karena ada refill stationnya kan. Refill station itu kan nanti kayak pompa bensin. Idenya kan kayak pompa bensin. Bikin pompa bensin tapi air minum semua. Ada cola, ada ini. Jadi semua industri minuman sentral itu, tapi konsepnya refill. Gitu. Itu paling nangkap. Ya. Dari situ, dari situlah. Tadi saya cerita ke perusahaan. Saya pikir kan saya punya teman di perusahaan. Itulah sebut kan untuk kita starting untuk dibuat refill stationnya. Jadi kita yang ini. Nah itu yang kejadian tadi. Bikin sendiri gitu. Baru akhirnya saya mikir. Oke. Gimana Pak? Buat teman-teman yang dengerin, kalau nggak ngikutin, kebetulan saya tahu maksudnya. Jadi kalau bahasa produk itu curahnya gitu. Shampoo kan beli packagingnya, selalu kan packagingnya plastik, beli plastik lagi. Ya kita beli curahnya tuh. Ada satu tempat kita bawa sendiri tempat. Jadi nggak memperbanyak plastik
packnya. Atau kalau mau minum juga gitu, beli Coca-Cola kita beli curahnya pakai tumbler gitu ya. Nggak hanya minuman ya, Bro Chris, yang saya tahu ada shampoo, ada bahkan minyak goreng nanti ke depan atau apapun. Jadi mengurangi limbah pack plastiknya gitulah kira-kira. Iya, gitu kan intinya. Nah, ini yang tadi ceritanya Bro Chris ke sebuah perusahaan diungkapkan gagasannya, terus didiemin, perusahaan bikin sendiri gitu. Kira-kira gitu kan. Januari tiba-tiba muncul berita gitu di Januari. Iya. Wow, akhirnya nggak bisa gini nih, wow, mesti berubah sesuatu yang nggak bisa bukan digital. Menarik. Iya. Digital. Iya. Digital. Gitu. Sorry Bro Chris, ini juga penting buat Bro Chris nih. Kalau tadi bilang WOWS non digital apa, itu benar-benar basisnya startup kamu bukan digital, tapi adalah energi terbarukan segala macam. Oke. Tapi jangan pernah afirmasi ngomong WOWS non digital, karena kita mau ngomong harus digital. Mau nggak mau, betul ya. Jadi tapi memang core-nya startupnya bukan digital. Jangan sampai lupa nanti. Hanya start aja, dia start untuk start awalnya. Jadi kalau tadi kan ketika kita langsung masuk digital langsung diminta 350 juta sama aplikasi gitu kan. Iya. Gitu. Belum jualan udah sewa ruko gitu. Iya. Jadi akhirnya saya pivot, akhirnya saya lihat di Instagram kan, makanya itu yang dibawa di IG saya itu. Saya pernah buat ini, bagaimana kalau tadi cara validasinya di. Tapi prosesnya validasi terus menerus. Mantap. Kayak gitu. Good. Silakan Om Frank, balik lagi. Siap. Belum terjawab. WOWS yang sekarang apa artinya? Iya. Sekarang apa nih? Jadi gini, kan kita plesetin dia. Kan dulu kan cuma plesetin. Jadi sekarang artinya jadi waste usable. Jadi padahal tadi bercandaan. Waste usable. Ya, jadi nanti artinya gini, waste usable yang dia orang akan bilang, wow, maksudnya wow, temuan kamu tuh wow gitu. Jadi secara plesetan itu sudah akan jadi sudah akan jadi secara otomatis orang wow ya mereka wow ya gitu. Walaupun apapun tetap konotasinya positif gitu. Mantap. Idenya WOWS banget ya pokoknya ya. Iya. Mantap banget. Bisnisnya WOWS banget ya pokoknya. Keren. Iya. Waste usable ya, keren. Oke, good. Mungkin memang udah ceritanya kali ya. Karena dari WOWS, haus jadi WOWS, tapi WOWS itu kan bisa benar banget tuh waste usable tuh. Mungkin secara nggak langsung dari awal sudah dicerahkan nih, udah diarahkan ke sana kali. Bukan dari otaknya tuh, bukan dari pikiran, bukan dari otaknya tuh, pasti dari dari alam semesta, energi kasih tuh. Yes. Saya setuju itu. Otak kita terbatas. Iya. Nah, oke. Menarik. Mungkin karena udah pertengahan ya, mungkin boleh diceritain apa sih WOWS itu sebenarnya? Karena semua udah bertanya-tanya nih pasti nih. Karena tadi udah nanyain tentang renewable energy dan lain-lain. Mungkin boleh ceritain tentang startupnya WOWS itu apa sih sebenarnya? Kenapa menjadi WOWS gitu? Wow, oke. WOWS itu sendiri kan tadi saya bilang. Jadi dasarnya waktu kita pivot, saya juga sebenarnya nothing tulus ya. Mau bangun startup juga, karena kan WOWS bukan startup pertama yang saya buat. Ada sebelumnya lagi, ada kayak mirip Teespring, saya udah pernah buat. Food delivery pernah buat juga. Jadi ada beberapa rangkaian gitu, dan dari itu saya belajar. Baru si WOWS yang tadi itu, mungkin ini keempat ya, ini yang keempat. Jadi dari situ akhirnya saya memilih sesuatu yang bukan nggak mungkin ya, nggak bisa orang ngerti apa maksud saya gitu. Ya, WOWS itu kita membuat energi terbarukan dari bahan dasar sampah plastik dan minyak goreng bekas. Kalau flashback tadi saya tangani sampah plastiknya dengan cara bikin refill station tuh untuk tumbler kan. Nah kali ini
Kalau itu kan tuh menghalangi, kalau sekarang memusnahkan, merubah menjadi energi yang lain. Jadi, tapi kan kalau kita ngomong plastik doang, terbatas. Bukan saya bilang terbatas sumber dayanya, enggak. Tapi kita nggak mau didikte oleh orang. Makanya dua bahan bakunya itu yang sulitnya di situ. Di mana dua bahan baku, jadi kalau misalnya satu daerah ada plastiknya, terus ketika paus viral, misalnya tuh, mereka naikin harga plastiknya, enak aja kan kita punya minyak goreng bekas. Jadi kita bisa settingnya di situ. Jadi nggak bisa dikte sama kami. Dan bahan bakar ini tidak terpengaruh harga bahan bakar dunia. Dan tidak terpengaruh oleh CPO. CPO kan minyak mentah, sawit mentah. Kalau ini kan limbah, makanya kita fokusnya ke limbah. Orang yang udah nggak nilai sama sekali, yang selama ini sampah plastik nggak punya nilai ekonomi, itu yang kita ambil. Yang orang memang nggak lihat sama sekali. Memang bahkan itu yang saya bilang tadi, kata kasarnya sih, mereka nggak nyampe mikir ke situ gitu. Dan ini sulit sekali untuk yakinkan beberapa komunitas, itu sulit sekali untuk yakinkan ini sampai ketemu jodohnya. Jadi kan ketemu jodohnya juga, ketemu jodohnya itu itu sementara proses founder program kan itu. Makanya lagi sementara ikut kelasnya itu lagi real praktek loh. Bikin financial projection, bikin financial projection, mesti dinaikin dikit lah supaya ada safety gitu. Ingat nggak? Jangan mepet ya. Mentor Lucky 2 jam loh, Pak Om Lucky. Itu 2 jam loh kita teleponan tengah malam. Karena udah saat itu udah memang harus ketat gitu. Dan kali itu lagi memang benar-benar, jadi founder program S2BC itu pada saat saya lagi sementara proses yang diceritain di kelas itu yang sementara dialami, makanya saya senyum-senyum, aduh, thank you. Memang kayak sudah diatur gitu. Jadi sudah otak saya nggak sanggup untuk mikir kok bisa ya. Sudah bukan saya rasa sudah bukan saya lagi sih. Saya rasa sudah bukan saya ini. Udah bukan saya lagi yang kerja ini, udah di luar kuasa lah, bukan saya pribadi. Makanya saya percaya ini sudah diatur. Sampai di sini pun saya sangka jadi loh. Tadi jadi loh itu. Wah, aduh. Mantap. Biosintetik lahir hari ini. Maksudnya WAUS biosintetik itu lahir hari ini. Kita membuat 4 bahan bakar. Tadi jadi. Apa aja bro? Luar biasa. Apa aja? WAUS jelantah. Pertama, WAUS biosintetik fuel untuk kompor. Oke. WAUS biosintetik gas. Pengganti gas LPG. Luar biasa. WAUS biosintetik diesel pengganti solar. WAUS biosintetik gasoline pengganti premium. Dan lahir pada saat lagi dunia krisis energi. Luar biasa. Tadi jadi saya kaget luar biasa, dan akhirnya tadi jadi. Saya bawa sampelnya tapi agak jauh sih tadi saya. Jadi yang mana bro? Sorry bro, yang terakhir yang mana? Yang gasoline atau yang mana? Yang apa? Keempat-empatnya. Saya mau nanya dong. Saya mau nanya dong bro Chris. Kalau misalnya fuel untuk kompor itu jadinya cairan lagi. Jadi gini, kan ada jelantah sama plastik kan? Jelantah maksudnya teman-teman kan, sisa minyak kalau di Jawa ngomongnya jelantah ya, minyak jelantah kan? Iya. Ya, ditambahkan plastik, terus diolah jadi cairan lagi. Silakan secara awam aja nih, silakan. Oke, jadi sejenis minyak tanah lah. Jadi kalau lihat di IG saya bisa lihat kok. Dulu saya prototypingnya itu pakai kompor minyak tanah. Oke. Jadi ide awalnya itu adalah minyak goreng bekas sampah plastik itu hanya untuk masak dulu, hanya untuk jadi kompor tanah gitu. Ekspektasi saya sih hanya akan itu dulu untuk kemari. Saya bukan di pasar. Nah, tadi itu jadi langsung 4. Langsung jadi 4-4-nya. Makanya itu saya bilang sudah bukan saya lagi nih yang kerja. Udah beyond expectation gitu. Jadi kalau secara riset bisa nggak bikin ganti gas LPG? Bisa, tadi udah jadi.
kita ngambil gasnya untuk kita masukin ke gas LPG. Tapi kan nggak boleh, ada prosesnya. Makanya funding awal kita ini untuk mengganti minyak tanah dulu. Nanti baru katanya kalau sudah pre-series, baru series. Itu jadi standby-nya dapat. Jadi pada saat ini naik terus. Dan untuk starting awal ini ganti dulu ini apa namanya? Ntar saya tunjukin supaya sedikit ya. Silakan. Kita jadi penasaran nih kita. Ya, ini kawan kita nih ngomongnya udah 10 times-nya, wah asik ya. Times luar biasa ya. Ngikutin ya. Oh. Ini bukan sanitizer ya. Ini biasa. Oke. Tapi pakai sampling saya nggak tahu, ini sudah beyond expectation aja sih sebenarnya. Jadi untuk kompor, untuk sekarang prototypingnya untuk kompor dulu. Saya lebih setuju sebenarnya nanti kita ngakalin di mata apinya aja, karena sebenarnya mobilisasi lebih mudah cair dibandingkan kita mesti transfer lagi lebih. Kalau gas ya. Ya nanti kita akan dengar dari yang itu mereka mau gimana mengarahnya. Kan saya cuma intinya buktikan berhasil ya. Berarti sekarang berhasil. Luar biasa. Berhasil dan beyond expectation-nya memang benar-benar hasilnya benar-benar bagus gitu. Tapi untuk startingnya saya nggak langsung 4. Iya. Iya. Satu dulu aja ya, yang untuk yang kompor itu dulu ya, yang untuk minyak tanah gitu ya. Ya. Nanti itu ke belakang. Tapi nantilah di pendanaan berikutnya. Untuk yang sekarang ini kan kita fokus dulu, yang penting mulai dulu karena kan ada perizinannya kita. Iya. Open. Iya. Mantap. Kita itu aja. Luar biasa. Kan ini ya bro, Ya. yang penting dapat bisnis dan bisnisnya itu bermanfaat, value-nya tinggi, harganya bisa terjangkau. Kan kuncinya itu dulu ya, supaya muter gitu, supaya nanti scale-nya tuh diperluas gitu. Iya. Itu dulu kan levelnya ya, supaya terbukti lah buat masyarakat ya. Saya dengar banyak ya Bro Chris di timur itu kan masih kesulitan ya tentang bahan bakar ya, ada yang pakai kayu, ada yang pakai minyak tanah, ada yang apa. Nah, kalau bisa murah dan baik dan oke, mestinya kan bisa jadi pengganti gitu kan, kira-kira gitu ya. Ya. Karena kan mereka bisa bayar dengan sampah. Iya, balikin lagi ya. Dengan jelantahnya tadi dikasih lagi, ya puterin aja gitu ya. Sustain ya, keren. Dengan luar plastik biasa. sisa-sisanya dan segala macam. Betul. Dan yang paling penting itu yang saya bilang, saya ngomong tentang impact. Ya kalau teman berkenan, saya yakin nggak akan terlihat sampah plastik di jalan. Itu mereka akan angkat karena itu duit semua, gitu dah. Iya. Itu akan duit. Udah pasti ya dipungutin pasti ya. Iya kan. Jadiin bahan bakar lagi ya, tukar aja gitu ya. Jadi dapat minyak kayak minyak tanahnya gitu ya. Benar. Nanti mungkin. Oke, good. Prinsipnya segitu aja sih. Sip. Luar biasa. Mantap sekali. Om Frank, ya. Saya ingat ada teman kita peserta Founders Program juga, Bro Chris, itu yang juga bisnisnya tertutup tuh secara limbah. Namanya Villagain. Siapa namanya? Villagain ya. Villagain tuh 3D printer punya ini kan. Dia ada website-nya, ada 3D printer untuk beli filamen. Terus kalau udah ada limbah-limbah di 3D-nya bisa dikasih poin lagi untuk beli lagi. Jadi tertutup terus tuh. Keren. Limbahnya dia bikin untuk filamen baru lagi. Filamen baru lagi atau digunakan untuk campuran plastik. Kalau yang cacah-cacahannya plastik botol kan bisa dipakai. Atau menjadi bahan bakunya buat mouse nanti. Wah, bisa tuh. Ntar kontakan aja sama siapa Ahmad siapa namanya kan Ahmad ya. Silakan Om Frank, silakan. Oke. Nah, saya penasaran aja ya, kalau kita mengetahui ya kalau misalnya plastik itu ya, plastik kita bakar kan baunya nggak enak tuh. Jadi akhirnya jadi sakit tuh. Itu gimana akhirnya? Ini campurannya akhirnya bisa membuat suatu pembakaran sempurna. Berarti dong. Kan kita siklusnya kan tertutup. Jadi semua ketika kita panaskan itu, mungkin orang menyebutnya sebagai biopirolisis, tapi kalau saya belum bisa menamakan ini prosesnya apa. Proses karena kan ini sesuatu juga yang saya belum ngerti sebenarnya, tapi terjadi gitu. Orang pendingin dengan air, saya nggak pakai air untuk pendinginan. Maksudnya
agak sulit saya jelasin sih karena ini sesuatu saya juga kaget gitu. Tadi saya juga kaget gitu. Jadi apa namanya? Ketika kita panasin sesuatu, dia keluar semua sampai gas buangannya pun kita ambil. Jadi jadi iya luar biasa. Jadi makanya kan tadi ketika dia keluar gitu, tadi kita coba dia keluar, oke berhasil gini suhunya sekian kita ngatur kan kayak kayak minyak bumi kan memang berdasarkan suhu. Iya. Nah kita ngatur suhunya itu yang susah. Di sini pakai hot gun berkali-kali kita cari gini pada saat apinya berapa gitu itu yang susah tadi, tapi berhasil setelah hari ketiga 3 itu berhasil 3 kali itu berhasil dan ekspektasinya dia keluar kan ada rumusnya kalau ini suhu sekian dia akan keluar gini suhunya secara teori. Yang harapan saya sih sebenarnya cuma 1 aja yang itu ternyata 4 tapi satu ini duluan nanti yang lain nanti di series yang lain gitu ini dulu. Jadi Om Prank, yang susah tuh nyetelnya itu. Jadi uji cobanya itu. Makanya Thomas Alva Edison tuh udah 1000 kali percobaan terus. Nah, dia juga gitu nyetel sampai ketemu. Nah, pas ketemu itulah harus dibikin formulanya ya supaya dikunci, dijadiin terus keren. Jadi paten. Jangan lupa dipatenin. Good. Iya. Jadi oke. Jadi kan berapa lama? Jadi gini kan, ini kan berarti kan secara nggak langsung si Waus ini mendapatkan funding lah ya. Kemarin tadi ngomongin funding lah ya tadi. Nah, berapa lama sebenarnya pembicaraan funding ini? Biar para startup yang lain yang lagi denger nih, berapa lama sih ininya pembicaraannya, prosesnya, lalu apa sih pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang selalu menjadi apa ya kunci pertanyaan buat mereka lah. Nah, oke. Seperti tadi saya cerita bahwa sebelumnya tahun lalu ya itu sebenarnya saya ikut beberapa kompetisi juga dan itu sudah dengan segala macam saya jelasin mereka nggak ngerti juga gitu itu kan nggak ada dalam listnya apa segala macam maksudnya nggak terdaftar biosintetik kan nggak ada memang dalam energi terbarukan biasanya kan biofuel gitu ini biosintetik fuel gitu itu apaan sih gitu orang agak sulit percaya jadi waktu itu kan mikir kita saya juga sempat down sedikit cuma saya pikir ya nothing tulus kok mereka mau percaya terserah. Nah tanda-tandanya adalah effortnya gede waktu kita mau berusaha untuk meyakinkan orang. Sampai pada level ya udahlah kita belajar aja kita buat aja mungkin someday akan ketemu jodohnya gitu. Nah pada saat ketemu jodohnya itu saya nggak banyak presentasi hanya dilasin gini ditanya memang bisa buktikan saya bisa buktikan kalau dikasih itu karena saya nggak sanggup untuk riset sendiri karena kan challenge-nya bikin skala industri. Bikin alatnya untuk skala industri kapasitasnya lebih besar gitu yang ada jadi kalau bisa saya berani jadi pada posisinya mereka percaya mereka nggak percaya artinya gini kalau mereka percaya mereka kehilangan duit yang awalnya kan artinya kan ya sudah kalau misalnya saya hoax gitu ya sudahlah kita kehilangan tapi kalau ternyata benar gimana ya dan ternyata sekarang benar dan ternyata sekarang ini beneran terjadi benar-benar jadi gitu mereka kan kehilangan yang besar jadi itu pada prinsipnya sih saya dapat challenge jadi dapat sekian dulu timelinenya sekian targetnya kapan nah ada setelah itu akan masuk ke ini makanya kan tahapan berikutnya saya akan ke kompor duluan untuk dana sekian karena kan nggak mungkin langsung saya bikin kan karena infrastruktur semua akan besar lagi dan seterusnya jadi ada timelinenya jadi ketika ketemu jodoh jatuh cinta aja kayak gitu kayak memang udah lah nggak bisa jelasin kenapa bukan masalah cantik sih tapi nyaman kayak gitu jadi ketemu kami itu benar-benar cocok dari oke, kami bantu buktikan itu kamu butuh apa saya bilang mau butuh gimana mau tunggu saya riset atau mau ini saya belajar lagi gitu ya kita percepat aja apa yang kamu butuhkan baru saya bikin RAB-nya segala macam
saya presentasikan, dan itu lama loh, cukup lama, dari bulan apa ya, hampir barengan Founders Program. Memang benar-benar secara step by step. Jadi basic saya untuk berhadapan itu pada saat Founders Program. Makanya saya sering nanya kan waktu itu. Saya sering nanya gitu, karena saat itu lagi proses. Iya. Terus jadinya beli tanah apa sewa tanah? Sewa. Ya itu kan beli aja atau beli atau sewa gitu ya. Karena kan kita kalau saat ini kan kita akan menuju ke lokasi sampahnya. Jadi kita lebih ringan. Jadi ya kalau sudah habis ya kita pindah aja gitu. Ya. Makanya alatnya kecil, lebih portable kayak gitu. Yang susahnya kan itu kita tadi susahnya di situ. Kita portable gimana, berapa kilo sekian. Yang penting masih bisa diangkat manusia kayak gitu. 2 orang, 3 orang masih bisa angkat. Nah itu yang sulit. Tapi entah kenapa itu tadi berarti saya nggak bisa jelasin kalau yang itu, karena memang mungkin hikmah, udah benar-benar saya nggak bisa jelasin. Saya juga nggak bilang saya hebat, saya penyanyi loh. Aduh, saya bukan sehebat itu loh, enggak. Saya hanya ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat aja, cuma itu aja sih sebenarnya. Itu enggak berlebihan aja. Luar biasa. Oke. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Silakan Om Ricky. Bro Chris ya. Jadi kita kan sering ngomong kalau cari visi yang bervisi, cari investor yang bervisi. Nah ini contoh nyata Bro Chris, investornya yang percaya sama Chris juga jadi nyaman. Nah kedua belah pihak tuh kayak jadi partnering, jadi kayak apa ya? Jadi kayak ketemu gitu ya. Kata-katanya nyaman dan percaya. Ya, Chris-nya percaya akan dikasih uang dengan waktu tertentu, investornya juga percaya bahwa Chris akan mengerjakan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, suasana harus nyaman. Kalau suasananya jadi tegang, mana duit gue? Udah jadi apa segala macam. Nanti beta terus, nanti dia stres si Chris-nya. Jadi harus nyaman ya. Betul kan? Nyaman dan percaya. Ya, tapi harus ada waktunya ya. Nah, itu bervisi. Jadi saya pernah dengerin waktu ke Echelon di Singapura ya, waktu yang 3 tahun lalu tuh ada satu investor workshop gitu saya ngerti. Yang saya ingat itu kalau startup nyari visi harus yang bervisi, yang sama visinya. Visinya harus sama visinya dengan startup kita. Nah ini buktinya nih. Mudah-mudahan jalan terus sampai ke phase berikutnya ya. Sama-sama. Pertama paling saya nggak tahu kok bisa gitu ya. Sama-sama di oil and gas, sama-sama di minyak dan gas, sama-sama. Terus ternyata orangnya juga punya usaha kuliner. Dia paham. Jadi saya bilang, kan setiap usaha kuliner tuh pasti ada satu kompor yang pasti nyala terus. Dia nggak akan mati karena dia kan yang bagian produksi. Nah, jadi saya targetnya yang itu. Saya belum mau yang bukan yang gas. Saya target yang kompor yang nggak akan mati itu. Jadi itu target dulu. Karena dia yang paling boros, goreng tahu berjam-jam cuma untuk ngasihin tahu. Karena saya juga ngalamin kayak gitu kan. Kalau pakai gas kan kita juga rugi. Nah itu entah kenapa kok bisa ketemu gitu. Saya juga nggak bisa jelasin. Jadi ketika jelasin ya udah nyambung gitu. Oke kita bantu. Ya udah kita bantu. Orang butuh apa? Nah, tapi ada prosesnya. Oh ya, saya dalam startup ekosistemnya kumpul. Saya dalam startup ekosistemnya. Makanya dibina juga dengan kumpul, dituntun, memang benar-benar dituntun, diperbaiki laporannya nih, konsultasi. Jadi ada proses yang tidak mudah sih sebenarnya, karena ego yang ngerti kikis harus dengar, oke, gini, oke, terus walaupun di sisi lain kan saya pengusaha, saya punya pengalaman, tapi ketika di startup saya lupakan apa yang saya pernah pahami. Saya dengar Pak Ruslan ngomong experience, oke. Start dari nol ya. Saya start dari nol. Saya akan belajar ke semua orang. Makanya saya fokus belajar aja. Nggak lagi terlalu ini. Waktu dulu kan kalau di UMKM mungkin jadi mentor UMKM. Tapi kalau di startup saya nggak mau jadi mentor. Saya memang menjadi pelakunya. Memang benar-benar jadi startupnya. Nggak luar biasa. Nggak mau. Kalau orang mau dengar itu, ya oke saya sharing, saya kasih tips apa mungkin ya apa yang saya pernah alami. Tapi saya nggak bersedia jadi mentor. Saya benar-benar ingin jadi startupnya gitu. Dalam 5 tahun lagi, 10, 20, 100 kali. Itu sudah ada angkanya. Dia punya itu sudah ada angkanya. Dan itu dibantu oleh tim kumpul. Benar-benar saya di itu. Dan paling penting untuk secara angka dan konsultasinya dengan mentor-mentor ekspedisi.
Karena detail banget gitu. Oh gini, oh kayak gini. Dan nggak tahu kenapa ya, pada saat ikut kelasnya itu lagi ngalamin itu, masalah itu. Makanya pertanyaan saya pasti karena lagi ngalamin. Nggak tahu, saya nggak bisa jelasin yang ini ya. Sisi yang ini saya nggak bisa jelasin karena kok dia klop saat ini, benar-benar klop gitu. Dan ketika ini, oke, kamu dikasih challenge, dapat dana sekian, kamu capai ini, setelah dapat ini, kamu akan ke sini. Yang penting lewatin dulu nih. Oke, kita lewatin ini. Ya udah, kita lewatin aja prosesnya. Mantap gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau saya tarik lagi itu, balik lagi tuh, seorang founder itu harus pandai mendengar, ya kan? Listening lagi tuh. Jadi maupun apapun, jadi gini, kita pasti punya pengalaman sendiri ya. Tapi pengalaman itu akan jauh bertambah ketika kita mau mendengarkan, ya kan? Biar otaknya nggak mikir terus ya Om ya. Nah, tapi semesta yang membantu untuk mengarahkan dengan baik dan benar. Jadi seluruh organ ikut gitu, ikut bergerak, ikut bekerja sebenarnya. Supaya akhirnya juga sesuai dengan arahan yang memang tujuannya ke sana. Saya merasa bahwa kalau tadi kayak Bro Chris bilang ya, bahwa pas banget nih setiap kali lagi founder program, pas banget lagi masalah itu, pas banget juga bertanya, pas banget. Memang ya itu udah jalannya begitu, ya. Udah arahannya ke sana, terus bertanyanya di sana, dan saya yakin dengan para mentor yang menjawab pun juga sudah dikasih arahan untuk menjawabnya seperti itu, supaya arahnya udah pasti tepat, ya. Energi itu pasti akan mengarah ke tujuan yang terbaik yang bisa diarahkan untuk saat ini gitu. Om Frank, karena Bro Chris ini mintanya saya mau hidup pas-pasan aja, pas butuh nanya dapet, pas sulit nanya dapet, jadi pas-pasan aja gitu, yang penting pas-pasan aja. Pas pusing ada yang kasih jawaban, pas butuh ada yang bantuin gitu ya. Kita pas-pasan aja hidupnya ya, wah keren. Pas pengen ke Amerika bisa, pas pengen ke Bali bisa, ya pas-pasan aja kayaknya. Pas pengen ya, yang penting semua pas. Pas pengen nyanyi direkam, di rumahnya udah ada studionya. Nah, pas-pasan aja, yang penting ya. Iya. Ini kalau kita ngomongin nyanyi ini cocok nih Om Ricky sama Bro Chris nih. Nanti kita buat satu sesi nih kayaknya. Ya. Nanti Muayen ada di YouTube ya. Apa ininya Om Ricky? Apa itu? Om Ricky bernyanyi di YouTube. Saya lupa namanya. Oh, kalau YouTube channelnya saya Selamasa. Oh ya, Selamasa Bro Chris ya. Nah, konsep Selamasa itu orang-orang yang suka nyanyi tapi nggak profesional. Jadi mantan direktur utama pensiunan pengen nyanyi, ya kan? Mungkin ada VP apa lagi pensiun pengen nyanyi. Ya kalau dia pengen nyanyi profesional, dia rekaman aja, bikin album Spotify. Tapi kalau yang pengen nyanyi lucu-lucuan, ada yang bisa main saksofon, itu ya ngintip aja di Selamasa itu. Karena belum ada yang mau, jadi gue aja ngisi dulu gitu. Ada satu anak band ITB, anak alumni band ITB ngisi. Ya silakan, Bro Chris kalau mau nyanyi, rekamannya lagunya yang ada kerinduan masa lalu ya. Jadi ada sela-sela masanya, ada masa-masa muda, masa pacaran, gue nyanyi lagu ini, nyanyiin aja. Nanti ditulis di situ di Selamasa. Nanti kirim ke saya. Nanti gue upload. Ngintip dulu aja. Konsepnya Selamasa itu sih sebenarnya. Buat lucu-lucuan aja. Ya, nyimpang dikit. Nggak, karena gini kan kita bergelut di dalam startup itu kan pasti 24/7 lah ya. 24/7 365 ya. Kita terus ini. Tapi kita juga butuh refreshing. Ya pas banget kalau refreshingnya Om Ricky sama Bro Chris ini sama nih, suka nyanyi gitu. Kalau saya yang nyanyi semua pada kabur. Saya inilah perusak orang-orang nyanyi begitu. Batak yang kayaknya alirannya lain. Kalau dia alirannya Pavarotti sama siapa yang buta? Antonio Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Iya tuh, kalau dia itu kali alirannya. Enggak bercanda gue. Kalau gue alirannya bisa dua sih. Bisa dua Mas ya, kalau
keseharian kan kita memang vokal klasik gitu. Vokal klasik itu kan vokal klasik gitu. Kalau untuk secara grup juga solo, tapi kalau untuk pop bisa, tapi memang lebih cenderung ke pop vokal klasik kayak gitu. Oh kan, betul kan, udah betul. Bisa mungkin sampai bisa nyanyi di Roma atau nyanyi di mana, itu kan Luar biasa. itu Bener kan, dugaan gue bener. Coba sensitif aja kan, larinya ke sana ya. Pavarotti, Andrea Bocelli, ya kan? Iya. Il Divo. itu dia. Siap. Jadi di sela-sela ini masih bernyanyi. Jadi selain ya kita ngomongin tadi lah ya founding dan lain-lain ya. Tapi kan kita ada waktunya juga harus istirahat dan lain-lain. Itu apakah nyanyi atau bersama keluarga jalan-jalan, apa yang dilakukan di masa istirahat lah? Apa sih yang dilakukan untuk refreshing lagi? Karena kan kita udah kayak sekarang kan Bro Chris pasti di Jawa nih, di Jawa Timur nih sedang berkelana sendiri mungkin ya, atau bersama keluarga. Iya. Ya kan sendiri kan. Nah, ini kan pasti capek nih, pulang-pulang itu nanti ngapain untuk istirahatnya, untuk bisa refresh lagi tuh apa? Ya apa ya? Ya nyanyi aja sih sebenarnya, sesuatu yang kalau kita kan memang punya grup keluarga, saya istri dengan ipar, kita sering nyanyi ke gereja, ke orang nikah, ada orang meninggal. Senang aja sih orang menikah barusan, lihat pengantinnya nangis karena kita, maksudnya terharu karena kita nyanyi kan, itu priceless kan, sesuatu yang maksudnya sulit kita ini, dan itu sih dreamnya gitu. Kalau mau tanya sebenarnya, saya sebenarnya lebih nyanyi daripada bisnis yang utama itu memang bisnis nomor satu, tapi yang utama tuh nyanyinya itu. Kalau pas saat itu lagi mau bisnis dengan nyanyi, saya pasti akan milih nyanyinya itu. Kalau pada saat itu, karena kan gini ya, bisnis kan sudah bisa kita negosiasikan, bisa kita atur, tapi dengan konteks tertentu ya. Kalau pas hari Minggu ini kan sebenarnya kita harus pulang nyanyi, cuman karena ini gara-gara PCR nih, saya nggak telat, nggak sampai apa namanya, ada regulasi PCR nya, saya nggak bisa ini. Jadi hidup pada impian kita sih sebenarnya, dan itu saya tenang ketika itu, tenang banget, lebih tenang gitu. Jadi ada nanya Bro Chris, berarti core ya? Berarti Bro Chris nyanyinya di core, bukan solo ya? Atau ada solonya juga? Tergantung kebutuhan ya. Sedang. Luar biasa. Kalau untuk nyanyi pop kan vokal bisa kita atur. Ya tergantung kebutuhannya sih sebenarnya kan. Kalau kita suka nyanyi vokal yang klasik atau vokal yang itu. Kok ngomong vokal sih, kalau kita lagi ngomong saraf. Coba maksudnya something yang passionate itu, kita pingin selalu melakukan, dan saya selalu melatih dan melatih. Jadi kesimpulannya dari grup ya, dari core ya, dasarnya dari paduan suara ya. SATB ya. Ya, Supernatural Enterprise. Ya. Ada di IG saya kok. Siap. Kita belum sempat lihat, nanti kita lihat. Oke. Kita ada pertanyaan lagi nih, Bro Chris. Dia dari XVZ12_12 lagi nih. Maaf, izin bertanya lagi nih Pak Chris. Bagaimana Pak Chris mendapatkan 4 ide startup dan bagaimana menjalankan startup pertamanya? Oke, startup pertama itu kan memang saya punya bisnis kaos oleh-oleh namanya Bahaga. Jadi prinsipnya saya berpikir bahwa dulu startup itu ketika punya aplikasi jadi startup. Gitu. Okay. Memang model bisnisnya diubah. Jadi sistem reseller, tapi si reseller itu bisa jual lewat startup kayak Spring gitu. Maksudnya kita yang produksi, mereka yang jualan. Tapi dulu nggak pernah duga sama sekali adalah kecepatan barang masuk dan barang keluar. Jadi barang stok di toko dengan barang yang dijual itu tidak seimbang. Mereka jual lebih cepat. Nah, ketika dapat komplain, itulah yang kita ternyata ketika sudah ngomong teknologi, kecepatan akan masuk. Dan saya nggak siap waktu itu. Saya nggak siap betul-betul.
ketika sudah full komplain ya udah kembali ke laptop, jualan toko aja, udah nggak usah ke situ karena kita nggak sanggup tanganin kan, kita rugi kalau cuma bikin satuan. Kalau dulu kan kalau bikin kaos satuan kan rugi, kalau kita bikin misalnya per $12 itu kayak gitu, jadi itu jatuh gitu, benar-benar jatuh memang. Tapi artinya kalau secara offline-nya dagang kaos oleh-oleh sih tetap aja jadi. Kan saya startnya 2009 kalau itu yang kaos oleh-oleh, Berek Bahaya dulu. Kayak gitu. Kalau yang kedua namanya Morasajo, itu ada cerita unik sebenarnya. Dulu kan belum masuk Gojek. Jadi food delivery kan sudah kita lakukan sebenarnya. Ada saya minta dengan teman-teman. Sebenarnya kayak startup juga sih. Cuma ya namanya belajar tentang founder, perbedaan pendapat dan segala macam gitu. Pohon semakin tinggi akan semakin besar anginnya. Itu dari situ kita belajar. Dan ketika Gojek dengan food-nya masuk, itu langsung tergerus. Kita nggak siap pada itu. Padahal kita sudah banyak ordernya. Jadi maksudnya delivery-nya cukup banyak. Bahkan dulu hanya untuk per bulannya untuk ongkir aja kita kontrak dengan salah satu perusahaan ekspedisi itu bayar 7 sampai 8 juta untuk ongkir doang gitu. Dulu luar biasa. Ya. Jadi tapi itu semua ada masanya. Jadi kalau something dengan teknologi terlalu cepat kita nggak seimbangkan, kita akan kena juga, nabrak gitu, akan nabrak. Dan biasanya sih nggak sanggup berdiri lagi. Udah susah perbaiki nama baiknya, itu sudah sulit. Jadi baru si Waus itu tadi, Waus yang haus itu. Haus. Akhirnya kayak gitu. Nah ini yang maksudnya setelah itu saya pikir ya mereka bisa buat sendiri kalau ada pemodal lebih besar, kita nggak bisa ini. Nah apa yang bisa kita? Nah akhirnya tadi saya cerita tentang Waus. Pada prinsipnya sih masalah yang ingin diselesaikan itu aja. Prinsipnya semua dari Bahagia itu kan masalah Bahagia itu kaos-kaos di mana orang-orang pengen jualan tanpa modal, cuma modal pegang aplikasi kita, dia punya email, jadi dia bisa akses dan setiap transaksi dia kita punya jeda waktu untuk dia bayar nyusul gitu. Kayak Teespring. Kalau untuk food delivery kan ya sudah pasti jelas lah, food delivery kan sudah ngerti sekarang. Nah kalau orang kan tidak mudah dapat produk-produk ini, dan kita juga punya produk sendiri, kita produksi produk sendiri. Tapi memang kita saya lost waktu itu, memang saya lost karena kita siapin tim yang besar, tapi pas dia mulai menurun itu langsung bleeding. Gitu. Kalau yang haus itu yang tadi saya cerita, akhirnya saya sadar bahwa ini bisa ditiru loh. Bahkan oleh perusahaan yang awalnya saya ingin kerjasamakan, mereka bikin sendiri, ngapain panggil kita? Ya, itu memang ini ya, selalu bilang bahwa ide itu murah ya. Yang mahal itu eksekusi. Tapi kadang-kadang kalau idenya sebenarnya simple yang mereka bisa lakukan, eksekusinya lebih gampang buat mereka. Kenapa? Karena mereka distributornya langsung, ya kan? Langsung produsennya sendiri. Jadi bagi dia ya, ini ide menarik, tinggal dia duplikasi. Dan itu juga kadang-kadang banyak sebenarnya ya kita bilang ya, ada beberapa kalau kita nonton gitu ya, ada PC juga begitu. Dia melihat ada ide menarik, dia duplikasi, dia suruh orang lain yang ngerjain. Kenapa? Dia nggak trust atau dia nggak comfortable dengan si foundernya ternyata. Jadi ada yang hal-hal seperti itu. Tapi balik lagi, setiap founder itu pasti punya caranya untuk eksekusi. Eksekusi itu yang bagi saya selalu paling penting sih. Ide kita bisa ketemu ya, bisa kelihatan, bisa ada problem, kita cari problem solving seperti apa, tapi bagaimana kita merintisnya, melihat, mendetailkan ya, apalagi kalau kita ngomongin rinci dan bervisi, kita udah benar-benar harus paham target kita berapa, kita juga harus mengerti bagaimana dari sisi operasionalnya nanti, SOP, customer service, go to market, itu pasti harus kepikiran semua. Nah itulah nanti kita bermain di sana tuh. Nanti saya juga akan melihat Waus nih eksekusinya bagaimana nih, funding udah oke, udah dapet, ya, produknya sudah
sudah bukan prototipe lagi sebenarnya kan, udah MVP 1, MVP 4 malah. Ya kan, tinggal nanti bagaimana Bro Chris nih eksekusi nih. Ya, bagaimana percepatan WAUS itu nyampe di Bekasi mungkin. Jadi saya nggak usah beli kompor ini lagi, udah pakainya WAUS Energy semua. Oh ya, ini untuk bocoran aja sih, untuk sekarang saya belum ke Jawa, Tengah Timur. Tengah Jadi Timur. bibit dari luar. Tengah Timur. Siap. itu Jadi ininya ini lagi nih. Iya. Dari dalam keluar atau luar ke dalam. Tapi ini masukan dari yang investornya. Jadi dari mereka. Dari mereka Iya. mendingan kuasai di luar karena marketnya kan gede juga di luar gitu. Iya. Baru masuk ke dalam. Tapi sudah kuat banget di luar gitu. Iya, Dapat iya, iya. testimoni, dapat apa trust gitu. Karena saya dituntun jadi gimana? Iya. Ya jangan lupa masuk ke Jawa sih. Bali bisa. Jadi Bali ke ini karena kan banyak peluang, banyak pariwisata, kan industri pariwisata Iya. ya. Kita sasar dulu kompornya, setiap orang kompor gitu. Yang targetnya satu rumah makan menggantikan satu tabung gas LPG-nya per hari ke kami. Dan di mana tabung itu kompor itu yang tadi yang nggak mati-mati itu. Satu itu aja. Iya. Yang lain Iya, terserah, silakan pakai silakan. Gitu. Go to market Cukup itu. strategi udah siap. Itu target itu aja cukup tuh Bro Chris itu. Betul. Udah, Jadi bukan untuk rumah tangga, bener untuk UKM yang itu, yang tahu Sumedang, yang Iya, itu kan iya. tahu Pong, apalah apa, pokoknya yang kompor terus gitu ya, kerupuk, Dia keripik nggak lah, mati. apalah gitu, betul. Wah itu Itu aja. targetnya banyak itu, gantiin tabung yang bisa yang 3 kilo, bisa yang Iya. 5 kilo, bisa yang berapa gitu. Wah keren itu. Karena kita lebih murah dan tidak terpengaruh oleh harga minyak dunia. Nggak ngaruh. Kalau boleh tahu, Bro Chris, kira-kira murah itu bisa setengahnya atau di atas setengah atau berapa dari yang gas? Kira-kira aja. Setengahnya ada? Luar biasa. Jadi kalau gas di kita 170, saya berani sekitar 175, 160, apalagi kalau dia bayar dengan sampah ya, lebih di bawah lagi. Iya, Ditukar iya, ya, ditukar iya. di trade ya. Iya, jadi tapi belum bisa final ya, karena kan pasti kita mau validasi dulu. Tapi kalau Iya, untuk awal, rencananya kalau berkenan nanti Februari kita akan bagi ribuan di sintetik. Ribuan memang everyday kita akan bahkan mesin ini udah jadi. Kita buat udah jadi. Nanti tinggal pengiriman apa semua, baru kita akan bikin scalable-nya gitu. Jadi ribuan, sekali kan bisa sehari bisa ratusan liter kita produksi. Walaupun kita bisa bikin solar ya, tapi kita belum ke situ. Nanti pelan-pelan. Sabar. Untuk nanti pendanaan katanya, pokoknya itu katanya setiap itu pasti beda pendanaan katanya gitu. Iya. Nanti Sama bahan baku kan? Benar, karena kita penyesuaian dulu bahan baku kan. Bahan bakunya ya, bahan baku kalau cocok, kalau enggak permintaan banyak bahan bakunya nggak dapet, nanti jadi problem lagi. Nanti namanya image-nya terganggu lagi loh. Karena sudah 2 kali saya ngalamin, jadi saya nggak mau ketiga kalinya. Iya. Backfire apa jadi bumerang ya. Udah dimintain, ditungguin, tahu Sumedang ditungguin, nggak bisa datang nih. Karena waduh nunggu antrian, wah nggak bisa dia. Akhirnya dibalik lagi ke gas lagi kan gitu ya. Iya. Kalau artinya gini, target kita kan awalnya nanti dari 3 ton per bulan jadi 3 ton per hari. Iya. Itu saja udah gede banget sebenarnya. 3 ton itu. Wah 3 ton per hari gede banget tuh. Keren itu. Cuma 1 truk loh sebenarnya. Itu cuma 1 truk loh. Truk dump truck. Sedikit loh sebenarnya secara 1 dump truck. 3 ton. Sedikit banget. Tapi gini Bro Chris, ini agak detail dikit ya, kita bahas ya buat kamu. Jadi 1 dump truck, kayaknya mesti taruhnya bukan di dump truck tuh, mesti dengan sepeda motor atau dengan mobil-mobil kecil, karena masuknya kan ke tempat-tempat UKM tuh, nggak mungkin 1 dump truck. Kalau dari Jakarta dari Pelumpang 1 mau ke arah perumahan, nggak bisa tuh, mesti disebar lagi ya. Benar. Distribusinya maksudnya. Secara menggambarkan bahwa 3 ton itu nggak banyak. Iya betul. Jadi sebesar itu ya. Secara jumlah. Ya. Jadi kalau kita itu membuktikan bahwa untuk ruangan yang kita butuhkan kecil banget.
Iya, iya. Hanya ingin buktikan itu aja. Iya. Jadi saya bayangin nanti delivery, betul. Nanti deliverynya pakai kayak motor-motor di belakangnya ada kayak kantung atau kayak apa, kayak ada ember-ember yang tertutup gitu. Ya delivery aja kayak delivery gitu. Ya Jadi gitu. ketika dia delivery bawa bahan bakunya, dia ngambil sampah balik. Iya, Sebenarnya iya. jadi ini kan idenya Wawus yang pertama sebenarnya, refill station itu idenya. Iya, iya. Jadi dia delivery kan ingat kan kita tabung Iya, iya. per rumah makan. Iya, Kita nggak target banyak-banyak, jadi sekali kita zonasi, makanya alatnya portable, bisa dipindah-pindah. iya, iya. Atau deliverynya pakai motor-motor kayak VR gitu ya, yang belakangnya Iya, ada kurang itu ya. lebih. Iya, Ya, kurang ya. lebih. Kan kita lihat kan mereka akan order bar order, Ya. kita pakai di situ. Mantap. Dan Seru ya. uniknya kayak gini, target kita jelas kok, hanya 300 rumah makan aja yang ganti. Jadi 3 ton per hari, 3 ton per bulan, jadi 3 ton per hari. Ketika kita bicara 3 ton per hari, itu 300 rumah makan itu. Artinya, 300 rumah makan itu hanya sepanjang Boulevard 1 dan Boulevard 2. Di misalnya coba cari, itu 300 rumah makan sih. Nggak dapet gitu ya. Iya. Eksekusinya tidak sulit intinya. Jadi satu eksekusi yang sangat masuk akal. Jadi ketika kita scale up ke pendanaan berikutnya, berapa? 600. Rumah makan di Manado kan ribuan. Iya. Gitu maksudnya. Iya, Tapi kasih angka kecil yang 300. Berapa? Bukan setahun sih. Anggapnya setahun lah, kita anggap 300. Nah, itu pun sudah miliaran kalau secara angkanya. Iya. Iya. Gitu. Mudah. Mendapatkan rumah makan sampai 300 sampai setahun gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya keterlaluan, masa 300 setahun. Iya. Tapi kan kita Nggak, berarti salesnya nggak jalan. Kalau gitu salesnya nggak jalan tuh ya. Nggak cepet itu ya. Iya, iya. Cuma nanti ya, karena kan pasti ada perizinannya ya. Makanya kan Iya. yang ini karena dia karena sama-sama minyak dan gas juga, mereka akan bantu untuk perizinannya. Tapi untuk awal, pasti ketika funding tahap berikutnya, kita akan kasih bagi ke gratis terus, mungkin selama 6 bulan kali itu. Tergantung budget marketingnya akan kita itu ya dialokasikan. Nanti pasti akan diskusi dengan mereka. Nanti ada detailnya pasti. Ya semoga ya, ini kan masih dalam satu planning yang semoga tercapai. Amin. Amin. Bro Chris, saya cuma ada satu pertanyaan deh sebelum kita harus tutup nih, udah jam 9.30 juga dan kita juga udah mulai malam ya. Kan tadi harganya kurang lebih lah setengah lebih murah ya. Ya. Efisiensinya berapa banyak? Karena dia kan cair. Kalau kita rubah ke gas kan, kalau gas LPG itu kan dia gas kita padatkan jadi cair dalam tabung. Jadi ketika kita pencet, dia akan lebih cepat keluar. Tapi Wawus itu kan cair, kita gaskan. Kita belum pernah ngitung secara spesifik ya, karena ini bahan yang baru ya. Bahan yang baru. Jadi secara asumsi, secara itu dia akan lebih hemat. Walaupun akan setara, sama-sama misalnya. Bahan bakunya murah, kan plastiknya cuma Rp1.000 per misalnya gitu. Minyak goreng itu mungkin ribuan. Kalau kita jual 7.000 per liter kan jauh banget bedanya. Kita punya margin gede gitu. Jadi dulu saya sempat berpikir ketika dapat funding ini pun saat ini kita sudah bisa produksi ratusan liter per hari. Kalau just in case berikut nggak dapat, sebenarnya sih kita bisa jadi pangkalan minyak tanah aja awalnya. Jadi kita nothing tulus pada posisi itu. Tapi ketika disambut bahwa oke, nanti funding berikutnya nih, tapi capai dulu ini. Kita bilang oke, kita akan bagi-bagi rencananya kalau teman berkenan tanggal 2 bulan 2 2022 itu akan bagi ribuan biosintetik free. Mantap. Gitu. Dicatat ya nih. Ini di Manado berarti ya? Atau di mana? Manado ya? Di Manado. Siap. Oke, Om Riki, masih ada pertanyaan terakhir kah dari Om Riki sebelum kita minta Bro Chris untuk mengucapkan kata-kata perpisahan dengan kita? Ya. Udah cukup nih. Nanti kita rangkum lah terakhir. Kita rangkum aja terakhir nanti. Silakan. Siap. Oke, Bro Chris silakan.
kata-kata mutiara dari Bro Chris buat para startup yang sedang merintis, sedang bersusah payah mencari funding, sedang pusing. Apa nih kata-kata yang bisa menyemangati mereka supaya mereka semangat lagi? Ya, kalau saya sih bangun startup itu kayak cari jodoh sih sebenarnya. Kalau masih jomblo mungkin jodoh kamu belum lahir atau mungkin masih gitu atau mungkin bukan di situ. Jadi kayak kalau yang saya alami sendiri ya eh, nanti ketemu jodohnya gitu. Tapi seberapa kuat imanmu untuk menunggu jodoh itu datang? Seberapa konsisten kita untuk saya yakin nih gini pasti akan ketemu gitu. Buktikan dulu dong. Karena ketika saya di underestimate oleh salah satu besar loh, ada itu besar di underestimate itu, ya bukan sakit hati sih sebenarnya, malah juga iya, cuma jadi semangat gitu. Someday, dan sekarang this day, saya ingin buktikan, tapi sebagai apa sebagai penyemangat. Jadi jodoh itu ya tidak ada yang tahu gitu. Kita layak nggak ketemu dengan jodoh kita. Kalau selama kita melayakan diri, kalau dengan lingkungannya harus mendukung, kalau kita juga nggak mau berada dengan orang, nggak mau dengar orang apa, selalu merasa paling benar, bagaimana bisa kita dapat puzzle itu yang akan dikumpulkan? Nggak mungkin. Bagi saya mungkin nggak mungkin. Belajar sebenarnya, kayak tadi saya bilang kan, posisi saya, walaupun saya sudah berpengalaman 2 tahun bangun UMKM, tetap saya dengerin orang ngomong. Apapun dia ngomong, nanti disortir belakangan gitu. Dan ke belakang aja nanti. Tapi saya nggak punya waktu lagi untuk baperin. Capek Pak. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Kalau kali ini, mungkin karena saya jatuhnya keras sekali ya, baru saya tahu. Jadi kali ini, memang saya dari bawah lagi. Merintis dari bawah, jadi saya dengerin semua orang. Apapun yang dia bilang sakit apa semua, ya terima aja. Tapi masukkan sebagai puzzle, karena hanya mereka yang kritik itu yang bisa melihat kelemahan kita dari sisi mereka. Kemarinnya bahas itu, cocok banget yang kemarin Pak. Pikir ngomong itu, aduh itu cocok. Padahal saya lagi di tol, itu gelap-gelapan, saya dengar senang banget. Itu aja sih. Halo Dijinian, mohon maaf. Tadi ternyata ada kesalahan teknis di internet saya. Saya akan coba undang kembali para narasumber. Halo, Bro Chris, mohon maaf. Itu tiba-tiba internet saya mati. Pas saya mau reconnecting, ternyata nggak naik-naik. Jadi ya saya mau nggak mau saya harus enteng tadi. Tapi nggak apa-apa, saya mau lanjutin dulu. Bentar, saya mau ngundang Om Ricky dulu nih. Oke. Oke, kita tunggu Om Ricky. Mohon maaf ini, Bro Chris. Tadi kayaknya lagi seru-serunya ceritanya, tiba-tiba hilang. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang di Jawa Timur berarti sedang bertapa nih. Lagi bertapa. Siap. Lagi bertapa. Jadi tapi risetnya lebih dari ekspektasi sih. Sebenarnya Luar biasa. harapannya ini yang jadinya malah lebih banyak gitu. Cuman harus fokuskan. Jadi karena pendanaan pertama ini kan hanya untuk sampai di situ dulu, di ini ketika lolos udah oke, baru kita masuk di
yang berikutnya gitu. Iya. Tahun depan Bertahap. rencananya bertahap. Bertahap dan ternyata baru fokus sadar lah ya. bahwa Iya. benar sekali. Karena kan nggak semudah itu kali. Dengan ini kan Baus itu kan produk inovasi, produk yang setelah jadi nggak langsung bisa dijual, harus ada perizinannya dan segala macam. Jadi Iya. tidak bisa ini. Jadi ketika kita untuk penetrasi pasar ya sudah pasti kita promosinya, kita mendekati market dulu, free. Iya. Jadi kebiasaan mereka kita edukasi, pas edukasi karena free ya atau apapun promosinya edukasi itu dulu. Nah itu nanti Iya. akan muncul di angka nanti kan saya pasti akan konsultasi karena sudah Siap. angka kan. Dan juga Siap. selama saya bisnis 20 tahun ini saya nggak pernah berpikir, maksudnya nggak pernah ketika dievaluasi, wah dulu kan kalau kita mulai usaha paling cuma jual ini paling untuk omset 1 juta sehari. Terus pada saat ini angkanya saya ngeri sebenarnya, maksudnya belum pernah ya saya paham ya, sesuatu yang belum pernah alami, pikirkan pun saya belum pernah. Saya sempat takut juga sih, makanya saya lagi dalam financial projection yang benar-benar bisa dicapai dan tetap terstruktur masalah scale up-nya 10 kalinya. Kemarin kan dengar 10 kalinya itu tidak harus dalam petang saja per bulan gitu. Nah itu yang lagi saya musing di situ. Gimana nih challenge-nya nih? Kalau bisa sampai 500 kali atau 1000 kali kan, cuman tetap istilahnya capai target yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung loncat. Jadi makanya tadi satu kali mereka ganti satu aja. Nggak sadar sudah 1000. Nggak sadar. Jadi fokus satu aja. Siapa tahu mereka order langsung 2 kan? Kita nggak merasa. Nanti lah. Itu yang mesti jaga karena saya punya pengalaman yang sebelumnya karena saking cepatnya saya nggak sanggup untuk tangannya. Kali ini nggak boleh gitu, harus benar-benar terukur. Iya, harus kan rinci dan bervisi sesuai Om Ricky. Ya. Oke, mungkin bisa tambahin sedikit kata-kata terakhir nih, penyemangat kan tadi pas semangat untuk startupnya hilang nih ya, dijiniannya menghilang, boleh ditambahin sebelum kita mengambil kesimpulan dari Om Ricky dan dari saya. Udah. Udah ngomong tadi. karena hilang, nggak ada di live ya kayaknya. Ada ya. Karena begini, Ada lah udah. apa istilahnya, startup itu teman-teman ketika euforia startup sebenarnya sih bukan cuma di startup ya, di UMKM juga. Jadi ketika dia udah, biasanya gini, orang kalau baru tahu dia kan banyak ngomong karena dia baru tahu gitu, dia akan kelihatan kok dia punya ekspresi, dia akan gini. Tapi ketika dia semakin tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu gitu, dia perlu belajar lagi, makanya dia akan dengar-dengaran sama orang. Nah, kelemahan rata-rata kalau saya perhatikan startup itu adalah tidak siap dengan kecepatan. Sikap mereka nggak sebanding dengan apa yang mereka harapkan pada umumnya gitu. Yeah. Apa tuh, keras kepala, foundernya nggak mau dibilangin, maunya ego sendiri, itu pada umumnya seperti itu. Dan penyakit itu selebpreneur. Jadi pas itu sudah jadi tiba-tiba jadi mentor gitu, mentoring orang lain ya. Startup kamu juga belum jalan bagus kok sudah mentoring orang lain gitu. Kalau fokus kan kita maksudnya kan kalau fokus dengan itu kan kita lebih ringan gitu. Lebih ringan kita geraknya, kita ketemu dan fokus cari istri ya. Karena kita fokus cari istri pasti kita ketemu gitu. Kita fokus cari istri, lihat cewek cantik gini ya, kapan ketemunya? Paling banyak kalau saya lihat fokus mindsetnya adalah tadi karena saking terinspirasinya, benar sih menjadikan startup yang lain itu sebagai inspirasi, tapi bukan berarti itu menjadi constraint, batasan. Jangan kita mengikatkan diri dengan apa yang kita lihat, samakan dengan ini. Beda, mereka beda loh, orangnya beda, idenya beda, lahirnya juga beda, lahir startupnya saya ngomong beda. Kita nggak bisa ngotot dengan apa yang kita tahu. Dengar-dengaran aja lah, dan puzzle itu biarkan terjadi, jangan kita ini ketika sudah muncul puzzle di sini
kita ngotot ini akhirnya buntu. Mendingan biarkan yang terjadi, kita selesai satu persatu, ini jadi lama-lama jadi sendiri kok. Luar biasa. Luar biasa. Thank you, Bro Chris. Om Riki, silakan Om. Ambil kesimpulannya nih Om. Udah tadi. Harus diulang Om, karena di Ginian itu pas itu dia recordingnya pause, jadi nggak kerekam Om. Oke, ya udah. Ya, siap. Yang pertama, ini saya hanya merangkum dari awal ngobrol sama Bro Chris. Yang pertama, ini startupnya Bro Chris ini. Yang keempat ini, idenya sudah unik dan sudah bisa scale. Jadi kalau di proses ideation, market validation, product fit segala macam, ini udah ketemu nih, ada sebuah ide yang unik dan scale. Tapi memang perlu teknologi, perlu keahlian. Ya oke, itu kan proses ya. Nah, itu namanya sudah unfair advantage Om Frank. Jadi kalau dia ada berjarak, kalau dia ketemuin sesuatu, dia udah bisa punya jarak dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, financial projection yang rinci dan bervisi maunya, pasti. Yang disepakati dan dikunci oleh 4 co-foundering itu. Jadi 4 co-foundering itu bersepakat menerima taken kontrak 5 tahun lagi, dari yang tahun ini cuma 2 miliar revenue-nya, tahun kelima udah 500 miliar revenue-nya. Itu kapitalisasi untuk kali-kalinya, tapi anggaplah setahunnya gitu. Ambilnya dari revenue aja dulu. Revenue tahun ini tahun pertama 2 miliar, tahun kelima sudah bisa 500 miliar. Nah, dari situ rincinya per bulannya gimana, nanti segala macamnya ada, termasuk roadmap-nya Om Frank, yaitu ada yang tadi mau gas, ada yang mau diesel, ada yang mau apa. Bukan go to market strategy. Kalau go to market strategy itu bagaimana mendapatkan 300 tokonya itu, 300 kliennya itu, bagaimana strateginya, go to marketnya. Tapi kalau roadmap itu inisiatif hal-hal unik, bisnis tambahan lagi, itu bisa dibuat lagi dalam 5 tahun itu. Oke, yang ketiga, founder adalah eksekutor. Saya terinspirasi dari Om Frank juga dan juga dari Bro Chris. Ya, founder adalah eksekutor. Itulah kalau jadi founder, jangan kebanyakan beride juga, nanti nggak jadi-jadi. Jadi idenya harus dikunci dengan financial projection, terus dieksekusi. Kalau nggak nanti ide melulu ya. jadi seniman, seniman startup. Nah, saya orang bisnis soalnya. Saya kalau saya jadi mentor, saya mentor bisnis, saya strategic bisnis. Kesulitan apapun, solusinya harus untuk ke bisnis, harus untuk ke target. Kurang orang, ya tambahin orang. Nggak punya duit, ya pinjam duit untuk tambah orang. Selama nambah orangnya untuk tujuan bisnis kan gitu. Jadi resiko itu nggak usah ditakutin ya. Oke, jadi itu founder adalah eksekutor. Nah, yang terakhir nih buat kita semua, ada istilah-istilah ikigai, ada istilah muain, nanti kita ngobrolin, ada istilah strategic person meeting dan result, itu semua di dirinya tuh. Jadi kita beresin urusan diri kita dulu lah ya. Kalau Bro Chris nanti ngobrol sama co-foundernya, mudah-mudahan co-founder yang lainnya juga udah beres dengan dirinya ya, dengan ikigai, dengan muain, dengan strategic person, orangnya positif, sabar dan segala macam. Itu aja sih dasarnya. Jadi kalau di level puncak ya, ada 2 atau 3 atau 4, kalau itu semua di dirinya itu sudah beres lah ya, pasti akan jadi fokus. Pasti seperti Bro Chris juga. Kuncinya idenya bagus, orangnya oke, financial project-nya terkunci. Udah jalanin aja, nikmati hari-hari ke depan udah. Ya, jangan lupa metriknya pakai OKR. Ya, nikmati hari-harinya aja. Ya, it's a game. Ini permainan kan, hidup ini kan main ya, seru gitu ya. Ya. Tapi jangan main-main sama kehidupan. Itu aja sih dari saya maksudnya. Karena waktu terakhir berantakan semua. Oke, 5 tahun bro ya, financial projection 5 tahun ya, keren ya. Oke, good. Oke, Bro Chris, thank you very much ya sudah mengisi dari Diginian ya. Kita berdoa semoga semakin sukses, mimpinya segera tercapai ya. Saya cuma menambahkan sedikit ya tadi ya, kalau saya dengar selalu startup itu founder itu eksekutor dan selalu mau mendengarkan ya. Tadi yang selalu saya dapat itu adalah Bro Chris selalu bilang mendengarkan, bersyukur ya. Dan jangan lupa bahwa nggak berpikir hanya dengan otaknya aja nih, bukan mindsetnya aja, tapi seluruh organ itu harus bisa bekerja sama supaya akhirnya tujuannya sama.
Karena pasti ada arahannya kok. Kita kadang-kadang deja vu kok gitu. Saya juga ngontek Bro Chris juga, nih gue mau kontak, sekarang deh gue coba deh. Langsung diterima dengan lapang dada gitu. Itu semua itu ada waktunya, ada momennya, ya. Kita di sini harus bersyukur, ya. Apa segala yang diarahkan maupun lagi down, lagi apa, kita pelajarin itu semua, kita dengarkan, ya. Mungkin ya kritik-kritik yang destruktif itu sebenarnya emang ada arahan buat kita. Buat kita mungkin mawas diri, mungkin ada ego bahwa gue lebih bagus kok, gue tahu kok. Mungkin kita harus humble, kita harus lebih merendah diri kita sendiri. Ya, semoga semakin sukses. Thank you very very much dari kami, ya, dari kita di Jinian. Salam di Jinian, selamat malam. Terima kasih. Salam di Ginian. Thank you Bro Chris. Sukses selalu ya. Ya. Mari, thank you. Ya.